Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halar Agustin dengan NIM 23.430279959. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis dan pengamatan saya tentang tentang keberadaan dan sistem dukungan untuk anak berkebutuhan khusus pada sekolah inklusi. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini bermaksud dan bertujuan untuk tugas UAS pada mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, dari hasil yang saya amati dan analisis di sini, pendidikan inklusi di sekolah dasar merupakan sistem layanan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama siswa reguler di kelas. Di dalam lingkungan ini, ragam kondisi anak diakomodasi secara terbuka, mulai dari anak yang hambatan autisme atau autism spectrum disorder, intelektual, fisik, motorik, pendengaran, penglihatan, hambatan majemuk, hingga anak dengan kecerdasan dan bakat yang istimewa. Bisa kita lihat dari video di sini. Inklusif, sebuah kata ajaib yang melibatkan pendekatan untuk membangun lingkungan terbuka bagi siapa saja, dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda, seperti karakteristik, kondisi fisik, kepribadian, status, suku, budaya, dan lain sebagainya. Kita mengulas materi sebelumnya ya. Di dalam rantai makanan itu ada yang namanya produsen, konsumen, dan dekomposer. Pola pikir ini digunakan dalam merancang kurikulum di satuan pendidikan, sehingga pendidikan inklusif menjadi sebuah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Prinsip utama pelaksanaan pendidikan inklusif adalah kehadiran peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK di kelas reguler, sehingga bisa berpartisipasi dan diterima di lingkungan satuan pendidikan. Setidaknya ada 7 kategori PDBK, di antaranya peserta didik dengan hambatan autism spectrum disorder, hambatan intelektual, hambatan fisik motorik, hambatan majemuk, hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, dan peserta didik cerdas istimewa dan berbakat. Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif ini, penerapan kurikulum menggunakan prinsip fleksibilitas, sehingga bisa diadaptasi sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik. Pemerintah dan guru telah merancang program pendidikan individual atau PPI, yakni program yang berisi tentang hambatan yang dimiliki peserta didik berkebutuhan khusus dan proses perbaikan atau tahapan peningkatan kemampuan PDBK yang diberikan secara individual. Dalam sistem inklusif, guru pendidikan luar biasa, guru pendidikan umum, dan tenaga kependidikan lainnya bekerja sama dan berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dalam mendukung pembelajaran. Peran mereka sangatlah penting dalam proses harmonisasi kelas, sekaligus mengajarkan anak-anak saling belajar satu sama lain. Anak berkebutuhan khusus atau ABK diajak belajar kepada siswa reguler.
Pada saat yang sama, siswa reguler belajar memahami kondisi teman-teman ABK dan mengajari mereka bila ada yang tertinggal. Selain guru dan teman kelas, orang tua memegang peranan sangat penting dalam pendidikan inklusif ini. Kemitraan yang kuat antara guru dan orang tua membantu merancang strategi yang tepat untuk mendukung perkembangan anak. Salah satunya adalah terlibat dan berperan aktif sebagai anggota Tim Program Pendidikan Individual atau PPI yang bertugas membuat keputusan pendidikan bagi peserta didik dan menangani masalah seperti kelayakan, evaluasi, pengembangan program, dan penempatan PDBK dalam pendidikan inklusif. Dengan pendidikan inklusif, kita menciptakan generasi yang tak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga kaya secara sosial dan emosional. Mari kita wujudkan sekolah yang ramah bagi semua, di mana setiap anak merasa diterima dan dihargai tanpa terkecuali. Nah, dari hasil dari video yang telah kita amati bersama, agar peserta didik berkebutuhan khusus dapat berkembang optimal tanpa merasa terpinggirkan, sekolah inklusi menerapkan prinsip fleksibilitas kurikulum, di mana materi dan metode pembelajaran diadaptasi sesuai karakteristik unik setiap anak. Implementasi nyatanya diwujudkan melalui penyusun program pendidikan individual atau PPI, sebuah program khusus yang memetakan hambatan sekaligus tahapan peningkatan kemampuan anak yang dirancang secara personal. Keberhasilan dari peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusi tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang oleh ekosistem kolaborasi yang kuat. Di dalam kelas terjadi interaksi sosial timbal balik yang harmonis. Anak berkebutuhan khusus dirancang untuk belajar dari siswa reguler, sementara siswa reguler dilatih untuk menumbuhkan empati, memahami perbedaan, dan membantu mengajari teman anak berkebutuhan khusus yang tertinggal. Di balik layar, kesuksesan ini dikawal erat oleh guru umum, guru pendidikan luar biasa, serta orang tua yang terlibat aktif dalam tim PPII untuk mengevaluasi dan menentukan arah kebijakan pendidikan anak. Melalui integrasi ini, sekolah inklusi tidak hanya sukses memfasilitasi aspek akademis peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi juga membangun kematangan sosial dan emosional seluruh warga sekolah. Jadi kesimpulan dari hasil analisis dan pengamatan yang saya amati ini, keberadaan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi bukan sekedar menitipkan anak di kelas reguler, melainkan sebuah penataan ulang sistem pendidikan melalui fleksibilitas kurikulum PPII dan kolaborasi antara guru, siswa reguler, serta orang tua di sekolah inklusi berhasil menciptakan lingkungan yang ramah sehingga anak-anak ini tidak hanya berkembang secara akademis tetapi juga kaya secara sosial dan emosional. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.